Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas apakah benar DC Kredivo itu sangat mengerikan ketika saat dia menagih ke kalian. Nah, di video ini saya akan menjawab semuanya ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum itu saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya teman-teman. Minal aidin wal faidin. Dan semoga teman-teman memaafkan kesalahan dan penyampaian ketika saya menyampaikan video kepada teman-teman. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Seperti yang saya katakan, apakah benar DC Kredivo itu sangat mengerikan ketika menagih kalian? Apa sih aplikasi Kredivo itu? Aplikasi Kredivo yaitu aplikasi pinjaman online yang berbentuk untuk membeli barang. Di aplikasi Kredivo ini kalian itu bisa meminjam atau kredit membeli barang di semua toko online maupun di Shopee, Tokopedia, TikTok dan lain-lainnya teman-teman. Nah, bila kalian itu mau kredit, aplikasi Kredivo ini bisa menggunakan limitnya yang tertentu ya, sesuai dengan pendaftaran teman-teman dan mendapatkan limit yang ditentukan oleh Kredivo ini. Misal kalian itu mau belanja di Shopee. Nah, di Shopee itu kalian tidak bisa mengaktifkan SPayLater maupun S-Pinjam. Nah, kalian itu bisa membayar di aplikasi Kredivo ini dan bisa mencicil ya barang yang kalian beli di Shopee. Begitupun sebaliknya yang ada di Tokopedia itu sama saja ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kalian itu berhasil mencicil atau kredit di aplikasi Kredivo ini, aplikasi Kredivo ini memiliki jangka waktu yang tertentu. Misal kalian itu mau mengambil cicilan 1 bulan dan 3 bulan ya teman-teman. Kalaupun dari 12 bulan itu fiturnya tidak tersedia di aplikasi Kredivo. Nah pertanyaannya, Bang, apakah bila saya gagal bayar di aplikasi Kredivo akan didatengin DC? Jawabannya iya ya teman-teman. Karena aplikasi Kredivo ini terkenal sekali sering mendatangi ke rumah nasabah ya. DC-nya sering mendatangi ke rumah nasabah dan menagih. Nah, setelah kalian itu telat 1 hari, 2 hari, maupun selama 2 minggu, si DC ini sering melancarkan aksi terornya ya teman-teman. Mulai dari aksi mengancam, mengintimidasi, dan berbagai macam cara untuk kalian itu membayar. Misal di spam telepon, di WA terus-menerus, dan dikirim video-video yang mengancam kalian. Nah, apakah ketika didatengin DC lapangan kita harus kabur atau gimana? Nah, saran saya, bila kalian itu didatengin oleh DC Kredivo ini, hadapi dengan baik-baik ya teman-teman. Jangan kalian malah kabur. Nah, ketika kalian itu diteror oleh para DC Kredivo ini dan sampai didatengin ke rumah kalian, kalian itu jangan panik, jangan gelisah ya teman-teman. Hadapi dengan profesional. Mengapa kok kalian itu takut kepada DC tersebut? Juga sama-sama manusia dan sama-sama makan nasian. Dan saya beritahu satu hal ya teman-teman, hutang piutang itu tidak ada pidananya. Dia hanyalah masuknya perdata, di mana perdata itu kalian itu saling didiskusikan antara kedua belah pihak dan mengambil keputusan bersama dan tidak bisa dipenjara ya teman-teman. Maka dari itu kalian harus tenang, tetap pikiran fresh, jangan panik, jangan stres. Dan saran saya ketika didatengin DC, hadapilah dan kalian harus mengatakan apa adanya. Ketika kalian itu tidak punya uang sama sekali, maka katakanlah kepada DC, saya itu tidak punya uang, belum punya uang. Dan jangan pernah kalian itu janji kepada DC untuk tanggal berapa, bulan berapa ya teman-teman, karena itu sangat berbahaya sekali. Maka saran saya bila didatengin DC, kalian itu harus mengucapkan apa adanya dan jangan
beri dia janji. Ini saya ada rekaman video ketika saya itu diancam oleh DC Kredivo. Seperti apa ancamannya? Ini dia videonya. Ini kita lagi ada tunggu surat jalan ini dengan teman-teman semua di sini, Bapak Anton. Kamu siapkan saja dananya di alamat rumah. Saya kan dana full tagihan ya. Sebentar sore kita datang. Nah, begitulah pembahasan kali ini tentang DC Kredivo ini. Kalian itu jangan takut ya kepada siapapun bila kalian itu tidak merasa bersalah. Kalian ini hanya meminjam di aplikasi Kredivo. Bila kalian punya uang, bayarlah. Dan jika kalian itu tidak punya uang sama sekali, maka tidak bayar nggak masalah ya teman-teman. Karena hutang itu sesuai kemampuan kalian. Bila kalian itu berhutang, aslinya memang harus membayar, tetapi bila tidak punya uang kan harus ditunda dulu. Sama seperti kalian hutang kepada teman kalian atau tetangga kalian misalnya itu. Bila kalian tidak punya uang, maka harus menunggu terlebih dahulu. Nah, begitulah video pembahasan kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan komen di kolom komentar. Bila ada pertanyaan, saya akan menjawabnya satu persatu. Sekian dan terima kasih ya.